Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Dalwa TV dimanapun anda berada, yang selalu dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan yang tidak terhingga. Saking banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tawaduk. Apa itu tawaduk? Tawaduk adalah merendahkan diri kepada siapa saja yang patut dihormati. Dikatakan juga tawaduk adalah menghormati siapa saja yang memiliki kelebihan. Al-Imam Ibnu Atha juga ikut berkomentar apa itu tawaduk. Tawaduk menurut beliau ialah menerima kebenaran dari siapa saja yang mengatakan. Yang intinya, tawadhu adalah sifat yang sangat terpuji yang harus kita lakukan kepada semua orang yang beriman. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat ke-215 yang berbunyi wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, kata Allah. Rendahkanlah dirimu kepada siapa saja yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tawadhu adalah sifat yang paling menonjol dari para nabi dan rasul. Sedangkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tawadhu di antara para nabi dan rasul, meskipun beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada ketawaduan beliau sebagaimana dikatakan oleh sahabat Ibn Amir, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah dengan menaiki unta yang sederhana, unta yang tidak gagah, tanpa memukul dan mencambuknya, tidak mendorong-dorong orang lain untuk minggir, dan terkadang juga beliau menaiki keledai dan berjalan di belakangnya. Termasuk juga ketawaduan daripada sifat rendah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering sekali Nabi Muhammad menjenguk orang sakit, dan juga beliau menali sandal sendiri, mengerjakan pekerjaan rumah, menyapa budak dan menjawab sapaan seorang budak. Itulah ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang. Gemetar badannya karena kewibawaan Nabi Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, Rasulullah bersabda kepada orang tersebut, "Wahai saudaraku, tenangkan dirimu. Aku bukanlah seorang raja. Aku hanyalah anak seorang perempuan dari Quraisy yang makannya hanya sepotong roti." Inilah ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam di balik kegagahan, kewibawaan yang Allah anugerahkan kepada beliau. Sampai-sampai Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, "Man ra'ahu badi'atan habbah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah." Sayyidina Ali pernah berkata, barang siapa yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan gemetar karena kewibawaan Nabi Muhammad. Dia akan ketakutan karena wibawanya Nabi Muhammad. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Akan tetapi barang siapa yang duduk dengan Nabi, barang siapa yang berkumpul dengan Nabi, satu majlis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan dirinya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena akhlak beliau yang begitu mulia, budi pekerti beliau yang begitu luhur, indah wajahnya, sopan santun orangnya, lemah lembut,
orang yang sangat dermawan, orang yang paling tawadhu. Sehingga semua sifat baik, semua sifat-sifat terpuji berkumpul, dan termasuk kemuliaan dan mukjizatnya Nabi SAW. Tidaklah seorang berkumpul dengan Nabi kecuali dia merasa dirinya lah yang paling dicintai oleh Nabi, kecuali dia merasa dirinya lah yang paling dia perhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah sewaktu-waktu dikisahkan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya di suatu perjalanan, lalu ingin memakan atau menyantap seekor kambing. Maka para sahabat membagi pekerjaan. Di antara mereka ada yang mengatakan, aku yang menyembelih, aku yang menguliti, aku yang memasak, kata sahabat yang lainnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, biarkan aku yang mencari kayu bakar. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, cukup kami saja yang mengerjakan, ya Rasulullah, kau tunggu saja di sini. Maka apa jawab Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan, memang aku tahu kalian bisa mengerjakannya tanpa aku bantu, akan tetapi aku tidak mau dimuliakan, karena Allah tidak senang, tidak suka, membenci seseorang yang dimuliakan di antara teman-temannya. Pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Himar. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, beliau mengatakan, Inna Allaha awha ilayya an tawadhu hatta la yafkharu ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tidak membanggakan diri atas orang lain, tidak menyombongkan diri atas orang lain. Maka dari itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang yang rendah hatinya, sebagaimana mereka para salafus saleh, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita rendah hati kita tidak sombong, dan kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan menjadi orang yang beruntung, yaitu berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di surga kelak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.